Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan tadi dalam video pembuka ini ya, bagaimana Tuhan ingin menyembuhkan kita. Iya, Tuhan sangat ingin untuk kita mengalami kemenangan. Amin. Ya. Nah, hari ini tema kita adalah menerima kesembuhan dan kemenangan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Biarlah hari ini semua firman dan kebenaran yang kita mau dengar ini sungguh akan menyembuhkan dan memulihkan kita. Bapa, kami bersyukur anugerah-Mu besar bagi kami dan kami percaya bahwa hati-Mu ingin menyembuhkan kami. Keinginan-Mu ingin supaya kami mengalami kemenangan. Biarlah hari ini oleh firman-Mu kami menerima kesembuhan ini dan kami percaya kemenangan terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Dan kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Malaki pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya di dalam Maleaki 4 ayat 3. Dikatakan demikian. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Amin. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhan akan membela orang benar dan Tuhan ada di pihak orang yang hidupnya benar. Amin. Itu orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu Tuhan akan memisahkan dan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang hidupnya benar dan orang yang fasik. Tuhan juga akan membuat perbedaan antara orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Amin. Jadi saat ini adalah satu waktu atau kesempatan yang terbaik atau dengan kata lain kairosnya Tuhan. Kairosnya Tuhan supaya setiap kita sebagai umat Tuhan berubah dan kembali align dengan Tuhan. Apa tadi berubah ya? Ya, berubah. Itu penting sekali. Terus kembali supaya apa? Selaras dengan Tuhan. Karena kita menyadari dan kita mengerti bahwa hidup benar adalah yang paling utama dan prioritas. Ya. Sebab Tuhan berjanji bahwa orang benar akan mengalami kesembuhan dan kemenangan. Dan inilah janji Tuhan untuk kita, umat Tuhan yang hidup benar. Yang setia melakukan firman Tuhan, yang setia beribadah dan melayani Tuhan dengan benar. Bahwa bagi kita akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Amin. Amin. Ya. Bahkan Tuhan akan membuat kita keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ayo bayangin. Wow, berjingkrak-jingkrak ya. Betapa sukacitanya. Sukacita kita. Wah, luar biasa ya. Tuhan akan membuat kita juga menginjak-injak orang-orang fasik. Sebab Tuhan akan membuat orang-orang fasik akan menjadi abu di bawah telapak kaki kita. Amin. Jadi betapa dahsyatnya dan luar biasanya janji Tuhan ini untuk kita yang hidupnya benar dan takut akan Tuhan. Sebab Tuhan akan membebaskan kita dan melepaskan kita dari semua masalah kita. Artinya Tuhan akan membuat kita keluar dari penindasan, keluar dari kesusahan, keluar dari keadaan yang menyesakkan, dan keluar dari masa-masa kegelapan.
Amin. Wah, luar biasa, amin. Ketika kita hidupnya benar dan takut akan Tuhan, maka kita benar-benar akan mengalami kebebasan, kesembuhan, dan pemulihan yang sepenuhnya. Seperti anak lembu jantan yang lepas kandang itu tadi, yang keluar dengan berjingkrak-jingkrak karena bersuka cita dan bergembira setelah mengalami pembebasan. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca ya firman Tuhan ini di dalam Maleakhi 3 ayat 14-18. Dikatakan demikian. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam itu? Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Jadi sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan bahwa pada akhirnya akan ada perbedaan. Nah, ini penting sekali. Pada akhirnya akan ada perbedaan. Dan apalagi pemisahan. Antara orang-orang yang benar dan orang-orang yang fasik. Antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Sebab Tuhan akan memberikan kesembuhan dan kemenangan bagi orang benar dan bagi orang yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, mulai episode ini saya dan Mala akan membacakan firman Tuhan yang kita sebut dengan Terang Hari Ini. Mari kita renungkan Terang Hari Ini. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk renungan terang hari ini dari Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan, ya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan ini adalah kesaksian hidup Daniel, bagaimana Daniel selama 70 tahun ada dalam pembuangan di Babel. Di mana pada saat itu penguasa di Babel berusaha untuk merubah identitas, budaya, kepercayaan Daniel, bahkan umat Tuhan bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Babel ini adalah gambaran kehidupan yang duniawi. Jadi melalui ayat firman Tuhan ini, kita sebagai umat Tuhan sedang diingatkan. Maka kita akan hidup supaya hidup menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa ketika kita hidup bijaksana, maka kita akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Sehingga di tengah kehidupan dunia ini yang gelap dan sepertinya tidak benar, kita akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan kita akan seperti bintang-bintang yang tetap selama-lamanya. Nah, sekarang ini banyak orang yang ingin berusaha untuk menjadi bintang-bintang terkenal, ya, atau dengan kata lain, wah banyak followersnya, kira-kira gitu. Dan seringkali ditampilkan bukan karakternya, tetapi yang ditampilkan adalah penampilannya dan hal-hal yang lain. Nah, melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan bahwa menjadi bintang yang sejati, yang dimaksud dengan firman Tuhan yang akan bercahaya, ya, di tengah dunia yang gelap ini adalah ketika kita hidup bijaksana dan menjadi teladan, sehingga melalui kehidupan kita membawa orang-orang kepada kebenaran. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema
menerima kesembuhan dan kemenangan. Nah, sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan. Shalom Pak Agus Gumala, perkenalkan nama saya Andrean. Saat ini saya ingin sharingkan mukjizat Tuhan yang saya alami pada masa pandemi kemarin, yaitu mukjizat kesembuhan. Berawal dari pertengahan tahun 2020, saat saya bekerja, saya mengalami sakit, yaitu sakit yang tidak diketahui diagnosanya apa. Yang saya rasakan saat itu adalah demam setiap malam, saat malam sepulang kerja, lalu di saat pagi sembuh, dan di saat pagi itu saya bisa melakukan aktivitas. Lalu di saat saya pulang ke rumah, sepulang bekerja, saya demam kembali, dan siklus itu terus berlanjut selama kurang lebih 2-4 bulan. Nah, setelah cukup lama, saya berusaha untuk pergi ke dokter, mendiagnosa, tetapi dari dokter pun tidak menemukan spesifik penyakit apa yang diderita. Lalu setelah itu saya dianjurkan untuk dirawat, untuk diobservasi lebih lanjut. Setelah diobservasi lebih lanjut, ditemukan bahwa ternyata saya terkena gejala tipes, tapi itu pun dokternya belum yakin. Lalu setelah dirawat selama seminggu, saya diperkenankan pulang. Setelah 1 bulan pulang dari rumah sakit itu, saya kembali mengalami demam yang sama. Ayah saya mengalami kecelakaan motor sehingga mengalami pendarahan otak, dan akhirnya hari Jumat itu harus dioperasi, sehingga Tuhan pun kembali menguji kami sekeluarga di tengah-tengah masa itu, di tengah saya yang baru pasca operasi dan ayah saya yang sedang operasi untuk pendarahan otak. Dan ternyata Tuhan berkata lain, ayah saya meninggal pada hari Selasa, 5 hari setelah saya pulang dari rumah sakit. Waktu itu kondisinya saya masih pemulihan, sampai akhir 2021 memasuki 2022, sampai bulan Januari saya masih pemulihan. Dan di tengah-tengah masa berduka dan masa pemulihan itu, Tuhan menguatkan lewat komunitas, lewat teman-teman persekutuan, gereja, dan lewat firman-Nya tentu Tuhan menguatkan dan memberikan penghiburan. Sampai saat ini saya masih berada di sini oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan yang tidak habis-habis dari dulu, sekarang, sampai sekarang. Wah, kesaksiannya luar biasa ya. Dari Andrean ya. Aduh. Mengalami berbagai masalah, sepertinya nggak selesai-selesai seperti itu ya. Kami belajar dari Andrean ini adalah responnya gitu ya. Respon penting sekali ya. Ya. Karena respon itu akan menentukan kemenangan kita. Jadi sekali lagi dengan apa yang tadi sudah disaksikan dari saudara Andrean ini, mengingatkan kepada kita bagaimana respon kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit itu ya. Dan bersyukur Andrean tadi mengingatkan kepada kita bahwa dia tetap fokus pada Tuhan. Dan melihat apapun yang terjadi bahwa Tuhan itu baik. Sayang, gimana menurut kamu? Ya, saya sangat-sangat terkesan ya dengan kesaksian ini. Mengapa? Karena tadi seperti dikatakan, responnya luar biasa ya. Dan menurut saya ini adalah mujizat. Amin. Ya. Betul. Mengapa? Karena di tengah masa yang begitu berat dan begitu sulit menerima kenyataan yang ada, saudara Andrean ini bisa dari bagaimana dia menyampaikan kesaksian ini. Tetap tenang. Nah, kami bisa melihat ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang menolong saudara Andrean ini untuk melewati semuanya dengan kemenangan. Kalau untuk saya, ini kemenangan. Betul, ya. Buat kami, mujizat yang terbesar adalah ketika kita bisa berespon benar terhadap apa yang sebetulnya mungkin menurut kita sangat tidak enak ya. Tapi ini mujizat loh sayang. Karena respon itu akan menentukan kemenangan. Amin. Ya. Yuk kita doakan buat Andrean. Ya. Dan juga mungkin ada sahabat yang baik mengalami situasi seperti ini. Kok nggak selesai-selesai sih? Masalah datang lagi, masalah datang lagi. Dan biarlah hari ini kita terus berespon dengan benar. Karena tadi diingatkan bahwa
Tuhan berjanji akan ada kesembuhan. Amin. Ya, yuk kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur buat respon dari saudara kami Andrian yang begitu luar biasa. Untuk mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan itu baik dalam segala situasi. Kayak berdoa untuk Andrian, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Bahkan ke depan hidupnya akan mengalami pemulihannya lebih lagi. Kesembuhan dan kemenangan terjadi untuk kehidupannya. Kami juga berdoa untuk para sahabat yang baik yang mengalami pergumulan dan situasi yang seperti Andrian ini. Kami percaya hari ini oleh anugerah Tuhan Roh Kudus menolong mereka untuk bisa berespon benar dan percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kesembuhan dan kemenangan. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya. Iya, ada DM yang masuk ya. Kita baca ya. bacanya dari @ho_jenny. Kita baca ya. Shalom, gimana menghadapi suami yang suka klub? Oh, maksudnya ke klub, suka ke klub ya. Saya bisa minta bantu doa ya Pak. Teman yang bikin rusak suami saya ini. Saya sedih, hati saya sudah nangis Pak. Gimana caranya merubah suami saya ini gitu. Mungkin dari wanita. Iya. Ya, saudari Jenny ya, kita panggilnya Jenny ya. Kami mengerti, khususnya saya mengerti bagaimana perasaan Pasti sedih banget. Pasti sedih sekali dengan yang dikatakan suami yang suka ke klub ya. Nah, Jenny, kita tahu bahwa apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan adalah kita lari kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan, ya, lebih daripada yang kita pikirkan, ya. Boleh gak sekarang kita berpikir, Tuhan, terima kasih, aku percaya bahwa segala sesuatu yang saat ini disukai oleh suami saya, itu semuanya Tuhan sanggup melakukan, merubah semuanya. Merubah kesukaan itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu harus kita mulai dari apa yang kita percaya. Karena Tuhan berkata, ketika kita minta maka akan diberikan kepada kita. Mari Jenny, minta datang kepada Tuhan. Minta supaya ada perubahan. Ada satu kuasa yang menghentikan itu semua ya. Sehingga segalanya menjadi indah dan baik ya. Sebelum kita doakan untuk Jenny ya, ada satu firman Tuhan berkata demikian bahwa orang-orang yang membangun akan datang bersegera, orang-orang yang merusak akan dijauhkan. Nah, hari ini Jenny, ini firman Tuhan. Kita berdoa supaya suami Jenny hanya dikirim dan dikelilingi orang yang benar, tapi orang yang bangun, tapi orang yang tidak benar dijauhkan. Yuk kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa untuk saudari kami Jenny ini, biarlah hari ini hatinya rilis untuk menyerahkan masalah ini kepadamu Tuhan. Dan firman ini terjadi bahwa orang-orang yang membangun suaminya akan datang bersegera dan orang-orang yang merusak suaminya akan dijauhkan di dalam nama Yesus. Kami memutus semua hal yang tidak baik dalam lingkungan suaminya. Dan kami berdoa Tuhan menjamah hati suaminya untuk kembali kepada kebenaran. Dan berdoa juga pernikahan mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Nah, jadi apa ini yang perlu kita ingat supaya kita dapat menerima kesembuhan dan kemenangan. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan akan membela orang benar. Dan Tuhan ada di pihak orang yang hidupnya benar, yaitu orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya mengandalkan Tuhan, dan yang hidupnya beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan memisahkan dan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang hidupnya benar dan orang yang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan juga antara orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Ya, dan yang ketiga, percaya bahwa kita akan menerima kesembuhan dan kemenangan yang dari Tuhan. Amen. Yaitu kita mengalami kebebasan, kesembuhan, dan pemulihan yang sepenuhnya. Amen. Seperti
anak lembu jantan yang lepas kandang. Amin. Yang keluar dengan berjingkrak-jingkrak karena bersuka cita dan bergembira setelah mengalami pembebasan yang dari Tuhan. Amin. Amin. Ya. Sahabat yang baik, apakah engkau saat ini membutuhkan kesembuhan dan butuh kemenangannya dari Tuhan ini? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, dan sahabat yang baik, percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan, maka saat ini juga kita menerima kesembuhan dan kemenangan yang dari Tuhan. Sebab oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Mari kita datang kepada Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Dia ampuni dosaku, Dia sembuhkan sakitku, Dia menebus hidupku, berlimpah kebaikannya. Oh, pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Dia ampuni dosaku, Dia sembuhkan sakitku, Dia menebus hidupku, berlimpah kebaikannya. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat hidup benar, hidup takut akan Tuhan, dan hidup beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya, kami deklarasikan bahwa Tuhan memberi kesembuhan dan kemenangan kepada kami, seperti anak lembu jantan yang lepas kandang, yang keluar dengan berjingkrak-jingkrak karena bersuka cita dan bergembira setelah mengalami pembebasan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Dia ampuni dosaku, Dia sembuhkan sakitku,